Baik, kita akan berbincang lebih lanjut ya mengenai isu ini, kekerasan terhadap anak. Sudah ada dua narasumber yang hadir bersama kami. Yang pertama di studio sudah hadir Mbak Ajeng Raffianus. Selamat pagi Mbak, sehat Mbak? Selamat pagi. Oke, bergabung bersama kami secara online ada Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Selamat pagi Bang Aris. Selamat pagi Bang Aris. Selamat pagi. Bang Aris. Pagi. Bang Aris, saya ke Bang Aris terlebih dahulu ya. Bang Aris, kita nih bicara soal kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual ataupun yang lainnya, tidak satu kali dua kali ini aja Bang Aris ya. Udah beberapa kali kita undang Bang Aris juga membicarakan isu yang sama, tapi rupanya fenomena-fenomena ini kan selalu ada. Nah, kalau dari amatan Bang Aris secara general aja terlebih dahulu, kenapa masih ada fenomena seperti ini Bang Aris? Ya, kalau merujuk dari hasil pengaduan yang kami peroleh atau kami terima sejak tahun 2021 sampai 2022 di akhir Desember, angkanya terus meningkat. Ya, dari 1.600-an kasus di tahun 2021 itu di akhir dari Desember atau akhir 2022 kita menerima pengaduan baik itu langsung dan tidak langsung sekitar 2.739 kasus, di mana 52% itu didominasi oleh kekerasan seksual dan pada umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat. Nanti kaitannya dengan kenapa fenomena ini terus meningkat, karena memang orang terdekat ini antara lain orang tua kandung, seperti apa yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa tempat. Ada orang tua sambung, ada paman, ada opung atau opa, ya, atau abang kandung, teman dari anak itu sendiri. Nah, inilah orang-orang terdekat termasuk guru dan seterusnya. Nah, problemnya adalah partisipasi masyarakat di dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak di lingkungannya, seperti apa yang saya katakan lingkungan terdekat itu masih sangat minimal, sehingga angkanya terus meningkat. Itu satu. Yang dua, penegakan hukumnya masih sangat lemah. Karena apa? Karena kasus kejahatan seksual yang terjadi akhir-akhir ini bisa itu ditindaklanjuti kalau ada beberapa persyaratan, misalnya ada visum, lalu kemudian ada 2 alat bukti, dan seterusnya. Dan kemudian yang paling sulit untuk dipenuhi oleh korban, misalnya harus ada saksi yang melihat dan seterusnya. Inilah yang memicu terjadinya peningkatan kasus-kasus kejahatan atau pelanggaran terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual itu. Nah, serangan-serangan persetubuhan, serangan-serangan seksual dalam bentuk sodomi, pelecehan, dan seterusnya itu terus meningkat. Karena apa? Karena itu tadi masih sangat kurangnya partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak yang berbasis keluarga, komunitas, katakanlah seperti kampung, seperti desa, dan seterusnya. Ini kendala-kendala yang kami hadapi. Bayangkan ya, 2.735 kasus di akhir Desember 2022 itu, ya kan? Itu 52% didominasi oleh kejahatan seksual. Ini yang menjadi keprihatinan kita, dan nampaknya partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai ini masih sangat lemah. Itu yang menjadi kendala kita, sekalipun banyak organisasi-organisasi peduli anak, tetapi ya itu tadi, kita berbenturan dengan atau berhadapan dengan penegakan hukum yang masih merugikan korban dan seterusnya. Sekalipun bahwa kita baru melahirkan sebuah produk hukum di bulan April itu tindak pidana kekerasan, ya, dan seterusnya, yang bisa sesungguhnya kita pakai sebagai alat. Tetapi tidak cukup itu, penegakan hukumnya, persyaratan hukum acaranya dan seterusnya itu harus dibenahi. Saya kira itu yang menjadi, senang sekali saya harus menyampaikan ini pagi hari ini di TV One, ya. Saya kira demikian. Oke, saya langsung ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, kalau kita lihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Aris. Kita bicara soal pelaku begitu, karena lingkungan terdekat ya Mbak. Betul. Ada apa sih Mbak dengan ya? lingkungan terdekat ini gitu, sehingga akhirnya bisa memanfaatkan untuk berbuat kejahatan ini? Saya rasa banyak orang dewasa sebetulnya tidak siap untuk menjadi orang dewasa. Di mana ketika menjadi orang dewasa berarti harus punya
responsibility, tanggung jawab mengenai apa yang dia lakukan. Terkait dengan orang tua, banyak juga orang tua ketika punya anak sebetulnya tidak siap secara mental maupun finansial untuk menjadi orang tua. Hal tersebut tentunya akan banyak memicu stres yang pada akhirnya kadangkala anak-anak inilah yang menjadi target dari kekerasan-kekerasan yang terjadi dikarenakan stresnya tadi. Sehingga makin banyak stresor, kemudian pada akhirnya memicu pada tindakan-tindakan agresi, dan pada akhirnya target terdekat biasanya adalah anak-anak. Karena anak-anak ini adalah seseorang yang belum mampu untuk bisa bertindak ataupun melawan di saat terjadi kekerasan. Sayangnya yang dilupakan bahwa anak-anak ini akan merekam bahkan di bawah sadarnya terkait dengan perbuatan-perbuatan terkait dengan kekerasan tadi. Sehingga bisa jadi lambat laun nanti anak akan juga melakukan kekerasan pada lingkungannya, pada orang lain. Banyak hal yang akan menjadi efek domino ya? Iya, betul. Ya. Jadi efek domino di mana pada akhirnya semua jadi akan saling berpengaruh. Kalau kita ingat bahwa yang namanya keluarga adalah agen sosial pertama dan utama bagi perkembangan anak, sebetulnya memang dari keluarga lah yang harus bisa melakukan Filtering gitu ya. betul, memilih dan memilah termasuk terkait dengan informasi. Karena bisa jadi tidak hanya karena faktor orang tua ataupun keluarga, tapi bisa saja terjadi bahwa informasi-informasi yang mereka terima ataupun misalnya dari apa ya, kalau kita lihat kan serangan informasi banyak banget gitu ya. Jadi mereka berpikir, aduh ini apa nih yang harus dilakukan, belum tentu sebagai orang tua kita punya literasi yang cukup, bisa mengedukasi anak dengan baik, dan pada akhirnya biasanya bisa terjadi kekerasan-kekerasan di dalam keluarga. Ya, jadi ada relasi kuasa kurang lebih gitu ya. Betul. Kenapa kemudian anak ini atau lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat nyaman, aman, tapi justru menjadi korban kekerasan seksual. Nah, yang saya juga ingin tanyakan untuk tadi potensi korban ini bisa menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari itu yang kemudian menarik untuk nanti kita dalami ya. Tapi kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.